Tidak ada momen kah? Hah? Tidak ada momen ke sana. Di mana? Ke Di lapas. oh iya, tidak ada kegiatan lokal-lokalnya kepegawaian kan? Hah? Tidak ada lokal-lokalnya kepegawaian. Hmm?
Baik, Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi Perdirjen nomor 10 tahun 2023 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023 akan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Bau-Bau, Bapak Haryanto. Yang terhormat, Kepala Seksi PDMS, Bapak Adiatma. Yang saya hormati, para narasumber dan Bapak Ibu hadirin sosialisasi Perdirjen nomor 10 tahun 2023. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dilakukan oleh Kepala Seksi PDMS kepada Bapak Adiatma, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Leoni. Yang kami hormati Pak Haryanto selaku Kepala Kabupaten Bau-Bau, yang saya hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra Kabupaten Bau-Bau, ataupun Bapak Ibu pejabat kebendaraan yang mewakili, serta juga rekan-rekan Kabupaten Bau-Bau yang telah bergabung di kegiatan di siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan juga waktu Bapak Ibu yang telah bergabung menghadiri kegiatan di siang hari ini. Mungkin sambil ditayangkan saja. Untuk acara ini secara rutin sebenarnya telah kami selenggarakan setiap tahunnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi ataupun juga langkah-langkah baik di KPPN selaku kuasa bendahara negara ataupun Bapak Ibu di Satuan Kerja. Itu dalam rangka menyongsong akhir tahun anggaran, di mana perlu diatur norma waktu sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan dan juga pengeluaran negara, serta untuk persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaan anggaran bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan di siang hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai apa saja yang diatur di dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Bagaimana telah diatur kemarin setelah diterbitkan Perdirjen nomor 10 PB tahun 2023 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa per 10 tahun 2023 ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013, Jukto PP nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan juga turunan dari PMK 163 tahun 2013 Jungto PMK 186 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan juga pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Dalam implementasinya terkait
langkah-langkah akhir tahun ini mencakup 2 periode, yaitu periode Oktober sampai dengan November dan juga periode bulan Desember. Untuk yang periode Oktober-November ini tentunya ditujukan untuk percepatan penerimaan kas dan juga penyerapan anggaran. Sementara untuk yang periode Desember ini lebih ke arah untuk pengendalian kas dan juga manajerial dari sisi operasional pencairan anggaran yang sampai saat ini kondisinya masih terkonsentrasi di akhir tahun anggaran. Kemudian untuk secara garis besar ini ruang lingkupnya ini mencakup dari sisi penerimaan, pengeluaran dan juga pengesahan dan pelaporan keuangan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini terkait sistematika dan juga ruang lingkup dari bab-bab yang ada di dalam Petition nomor 10 ini. Di sini ada 11 bab. Untuk yang pertama itu, bab pertama itu dibahas tentang ketentuan umum, yaitu apa-apa saja yang diatur di dalam petition ini, pengertiannya ada di bab 1. Kemudian di bab kedua dibahas mengenai ruang lingkup yang diatur di petition. Kemudian di bab ketiga terkait perencanaan kas. Yaitu untuk perencanaan kas ini terkait dengan perencanaan kebutuhan dana harian pada akhir tahun anggaran yang disusun oleh Unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Kemudian di bab keempat mengatur terkait penerimaan negara. Kemudian yang bab kelima ini diatur terkait pengeluaran negara, ada beberapa hal yang diatur ini antara lain terkait pengaturan rencana penarikan dana, kemudian pengaturan pendaftaran data kontrak, pengaturan pengajuan SPM, dan ini ada yang baru yaitu pengaturan terkait penyelesaian pekerjaan atas penyampaian SPM melalui RPATA, yaitu rekening penampungan. Yang berikutnya diatur di pengeluaran negara juga terkait pengaturan pembayaran biaya pemeliharaan atau retensi, kemudian pengaturan terkait penyelesaian retur, kemudian pengaturan persetujuan pengajuan data kontrak atau perubahan data kontrak dan atau SPM di luar batas waktu. Di bab berikutnya, di bab ke-6, lanjut. Ini diatur terkait penyetoran dan juga penyelesaian UP, SP3B BLU, hibah langsung, dan pengesahan belanja modal tanah dan penerimaan pembiayaan atas pengadaan tanah bagi PSN oleh LMAN. Kemudian di bab ke-8 diatur terkait pengeluaran negara atas bagian anggaran BUN. Kemudian di bab ke-7 diatur terkait pinjaman atau hibah di luar negeri. Kemudian di bab ke-9 nanti terkait seksi terapi ini diatur terkait akuntansi dan pelaporan. Ini antara lain diatur monitoring dan juga tindak lanjut kualitas data laporan keuangan, kemudian tata cara pelaksanaan rekonsiliasi dan ketentuan penerbitan surat hasil rekornya itu. Kemudian yang berikutnya di akuntansi dan pelaporan terkait penyusunan laporan keuangan pada kementerian atau lembaga. Di bab berikutnya, bab ke-10 dan juga bab ke-11 diatur terkait ketentuan lain-lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyusunan LLAT 2003 ini telah melalui tahapan proses yang komprehensif. Dan ini melalui evaluasi atas kebijakan langkah-langkah akhir tahun di tahun sebelumnya, itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan pada tahun anggaran saat ini, yaitu berdasarkan dari kondisi dan juga dinamika yang terjadi di saat ini. Berdasarkan evaluasi tahun anggaran yang lalu, sekilas ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan di tahun ini juga, antara lain yang pertama terkait percepatan kas untuk masuk ke rekening kas umum negara melalui kebijakan penambahan frekuensi pelimpahan keuangan negara. Kemudian yang kedua, pengaturan batas waktu pendaftaran data kontrak dan juga penyampaian SPM dalam rangka mendukung penyerapan anggaran. Kemudian yang ketiga,
dan juga diatur, yaitu pengaturan belanja uang makan dan juga uang lembur pada bulan Desember 2023, yaitu dengan mekanisme atau TP tunai yang tentunya dengan memperhatikan persediaan pagu anggaran di DIPA tahun 2023 pada masing-masing satuan kerja. Yang keempat yaitu terkait pembayaran gaji Januari yang nantinya akan dibayarkan pada 1 Januari 2023. Kemudian yang kelima yaitu pertanggungjawaban atas belanja yang menggunakan UP dan juga TUP. Kemudian yang keenam diatur mengenai penerapan rekening penampungan akhir tahun anggaran, di mana diserahkan dalam maksimal 90 hari untuk menampung pembayaran belanja yang prestasinya belum terselesaikan sampai dengan batas akhir pengadilan SPST. Kemudian yang ketujuh, percepatan pengesahan penerimaan dan belanja untuk mendukung akurasi e-account pada akhir tahun anggaran. Bapak Ibu yang kami hormati, hingga akhir triwulan 3 kemarin untuk belanja pemerintah pusat yang disalurkan kepada seluruh satuan kerja lingkup Kabupaten Bau-Bau dari total pagu 983 miliar sampai dengan akhir September kemarin baru terrealisasi sebesar 587 miliar. Walaupun secara nominal masih terjadi peningkatan, tapi untuk jumlah capaian tersebut masih terkoreksi sekitar 8,7% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencapai 526 miliar atau 68,4% dari pagu belanja sebesar 769,3 miliar. Dengan memperhatikan tren data di tahun-tahun sebelumnya, ini masih menunjukkan bahwa peningkatan realisasi yang tinggi ini akan terjadi di bulan Desember. Untuk itu, Bapak Ibu di Satuan Kerja diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi belanjanya di bulan Oktober dan juga November ini, sehingga tidak menumpuk di bulan Desember tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan bagi kita semua terkait akhir tahun ini yaitu bagaimana upaya kita untuk meningkatkan akselerasi belanja di dalam 3 bulan menjelang akhir tahun anggaran, agar APBN dapat memberikan stimulus dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga untuk capaian-capaian pembangunan yang ditargetkan pemerintah dapat segera tercapai. Baik, untuk efisiensi waktu mungkin cukup demikian saja yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar kegiatan sosialisasi ini. Untuk berikutnya nanti materi akan disampaikan oleh rekan-rekan narasumber. Ada Mbak Leoni, Mas Rizal dan juga Mas Dani yang tentunya berkompeten dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan juga laporan keuangan negara di KPPN Bau-Bau. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diatma atas pembukaan untuk sosialisasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja ke materi yang pertama terkait dengan perencanaan kas. Nah, dalam merencanakan kas di DJPB, tepatnya di DIT-PKN, kami ini memerlukan suatu proyeksi. Nah, proyeksinya ini diambil dari eselon 1 yang terdapat di Kementerian Keuangan. Nah, proyeksinya itu apa saja? Ada proyeksi terkait data penerimaan pajak, proyeksi data penerimaan cukai, proyeksi data PNBP dan belanja Pempus, proyeksi data pembiayaan utang, ada proyeksi data TKDD, proyeksi data investasi, dan proyeksi data fiskal. Nah, nanti proyeksi tersebut itu akan menjadi suatu materi bagi kami untuk memproyeksikan kas pada akhir tahun. Nah, namun ada di sisi
di level satuan kerja. Jadi Bapak Ibu di satuan kerja akan menyusun penarikan dana yang menjadi bahan kami untuk menganalisa kebutuhan real dana yang Bapak atau Ibu belanjakan mulai bulan November ini hingga Desember. Sehingga kami dapat mix and match-kan antara dana proyeksi yang tersedia dengan dana yang akan dibelanjakan. Lanjut, terkait proyeksi pengeluaran yang dilakukan oleh Satker, ini Satker akan melakukan proyeksi bulanan pada tanggal 5 di bulan berkenaan. Nah, jadi Satker akan menyusun RPD harian untuk semua nilai transaksi. RPD harian ini akan secara otomatis membentuk jatuh tempo 5 hari kerja setelah SPP ini disetujui oleh PPK dan menjadi dasar penanggalan SP2D. Nah, jatuh tempo ini 5 hari kerja ini dapat dimutakhirkan berdasarkan pada tanggal persetujuan SPM. Jadi nanti jatuh temponya itu ketika dimutakhirkan akan menjadi 2 hari kerja. Namun untuk yang dimutakhirkan 2 hari kerja ini hanya terbatas pada transaksi dengan nilai bersih kurang dari 5 miliar rupiah atau transaksi DAU, DBH, dan DAK fisik. Nah, adapun ketentuan lain, ketentuan RPD harian tidak berlaku untuk UP, TUP, GUP, PTUP tunai, dan KKP, dana desa, belanja pegawai non-gaji induk, penghasilan PPK atau PPNPN, kemudian ada transaksi rekening SBSN dan escrow nihil pengesahan dan valuta asing. Kemudian ketentuan lain yang kedua yaitu Kepala KPPN ini dapat memberikan dispensasi RPD harian, tapi tetap memperhatikan prasyarat kebutuhan yang penting dan mendesak. Kemudian untuk teknis penyusunan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian, serta perubahan jatuh tempo ini nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara. Lanjut. Nah, untuk pengeluaran negara ini akan diatur terkait tanggal-tanggal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar pengajuan SPM maupun pendaftaran kontrak atau yang lainnya dapat dilakukan sesuai dengan tanggal-tanggal yang telah ditentukan dalam Perdirjen nomor 10 tahun 2023. Untuk yang pertama terkait dengan pendaftaran data kontrak. Satker menyampaikan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak yang akan dibayarkan dengan mekanisme SPNLS itu paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau perubahan kontrak ditandatangani. Untuk yang pertama, untuk tanggal penandatanganan kontrak atau perubahan kontrak sampai dengan 31 Oktober 2023, batas waktu pendaftaran kontrak atau perubahan ke KPPN-nya yaitu paling lambat 7 November 2023 dengan nantinya penerbitan NRK oleh KPPN 2 hari kerja setelah kontrak diterima. Kemudian untuk tanggal penandatanganan kontrak atau perubahan data kontrak pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2023, batas waktu pendaftaran atau perubahannya ke KPPN diajukan paling lambat 7 Desember 2023. Untuk penerbitan NRK-nya oleh KPPN diterbitkan 2 hari kerja setelah kontrak diterima dan paling lambat 7 Desember 2023. Untuk tanggal penandatanganan kontrak atau perubahan kontrak tanggal 1 sampai dengan 6 Desember, batas waktu pendaftaran kontrak atau perubahan kontrak ke KPPN ini waktunya itu 5 hari kerja dan paling lambat diterima tanggal 8 Desember 2023. Nah, untuk penerbitan NRK-nya yaitu 2 hari kerja setelah kontrak diterima.
Kemudian untuk tanggal penandatanganan kontrak atau perubahan kontrak tanggal 7 sampai dengan 13 Desember 2023, batas waktu pendaftaran kontrak atau perubahan ke KPPN ini 5 hari kerja dan paling lambat 15 Desember 2023. Untuk batas waktu penerbitan NRK-nya 2 hari kerja setelah kontrak diterima. Kemudian untuk tanggal penandatanganan atau perubahan tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2023, batas waktu pendaftaran kontrak atau perubahannya ke KPPN diajukan paling lambat yaitu 20 Desember 2023. Kemudian untuk penerbitan NRK oleh KPPN yaitu 2 hari kerja setelah kontrak diterima dan paling lambat 21 Desember 2023. Untuk yang tanggal penandatanganan 19 sampai 21 Desember 2023, batas waktu pendaftaran atau perubahan kontrak yang perlu diajukan ke KPPN itu paling lambat 21 Desember 2023 dan penerbitan NRK-nya oleh KPPN yaitu 2 hari kerja setelah kontrak diterima dan paling lambat 21 Desember 2023. Selanjutnya, mengatur tentang pengajuan SPMLS kontraktual. Nah, untuk SPMLS kontraktual dengan BAST atau BAPP tanggal sampai dengan 13 Oktober 2023, pengajuan SPM paling lambat diterima KPPN itu tanggal 24 Oktober 2023, tepatnya hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kontrak dengan BAST atau BAPP sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023, mohon segera mengajukan ke KPPN hingga pukul 3 WITA. Nah, untuk batas waktu penyelesaian SP2D-nya ini sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu. Kemudian untuk SPMLS kontraktual, BAST atau BAPP, tanggal 14 sampai dengan 31 Oktober 2023, penyampaian SPM ya paling lambat diterima tanggal 3 November 2023. Untuk batas waktu penyelesaian SP2D-nya sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk SPMLS kontraktual BAST atau BAPP 1 sampai dengan 15 November 2023, SPM paling lambat diterima pada tanggal 22 November 2023 dan untuk batas waktu penyelesaian SP2D masih juga sama. Untuk SPMLS kontraktual dengan BAST atau BAPP tanggal 16 sampai dengan 30 November 2023, SPM paling lambat diterima pada tanggal 5 Desember 2023. Nah, untuk batas waktu penyelesaian SP2D-nya pada tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya, untuk SPMLS kontraktual dengan BAST atau BAPP tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2023, SPM diterima paling lambat pada tanggal 13 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 15 Desember 2023. Kemudian untuk SPMLS kontraktual BAST atau BAPP dengan tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2023, SPM diterima paling lambat 18 Desember 2023 dengan batas penyelesaian SP2D tanggal 20 Desember 2023. Kemudian untuk yang terakhir, SPMLS kontraktual dengan BAST atau BAPP tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2023, SPM diterima paling lambat 21 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D tanggal 27 Desember 2023. Nah, apabila SPMLS kontraktual terdapat penolakan, dapat dilakukan pengajuan kembali dengan untuk SPMLS kontraktual BAST atau BAPP sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 diajukan paling lambat 2 hari kerja setelah penolakan. Sedangkan untuk BAST atau BAPP tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2003 paling lambat 2 hari kerja setelah penolakan dan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2023. Lanjut,
Untuk yang penolakan disertai juga lampiran dari penolakan SPM-nya sebagai bukti bahwa memang SPM LS kontraktual ini ditolak sebelumnya. Selanjutnya, untuk terkait SPM UP, TUP, atau GUP tunai, pengajuan permohonan persetujuan TUP tunai oleh Satker itu paling lambat 5 Desember 2023 dengan melampirkan rincian rencana penggunaan TUP tunai dan surat pernyataan dari KPA. Untuk rincian rencana penggunaan TUP tunai ini terdapat di lampiran per 10 tahun 2023. Kemudian untuk persetujuan TUP tunai oleh KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2023. Kemudian untuk SPM, UP tunai, TUP tunai, dan GUP akan diterima KPPN paling lambat 7 Desember 2023 dan batas waktu penyelesaian SP2D-nya yaitu tanggal 11 Desember 2023. Nah, apabila ada penolakan terkait SPM tersebut, dapat diajukan sampai untuk penolakan SPM UP atau TUP GUP tunai sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 itu diajukan paling lambat 2 hari kerja setelah penolakan. Kemudian untuk yang setelah tanggal 27 Desember 2023 diajukan paling lambat 11 Desember 2023. Dan masih sama untuk SPM penolakan perlu dilampirkan bukti lampiran penolakan. Kemudian perlu diingat juga untuk TUP tunai harus memasukkan rencana pembayaran uang muka dan uang makan dan uang lembur bulan Desember 2023. Lanjut. Di mana? Satu. Tahun lalu juga begitu. Balik. Ya, terkait dengan pembayaran kartu kredit pemerintah. Nah, untuk di KPPN Bau-Bau adanya KKP atau KKP domestik selain Satker perwakilan RI di luar negeri. Untuk pengajuannya, Satker mengajukan persetujuan TUP KKP paling lambat 6 Desember 2023. Dan KPPN akan menyampaikan persetujuan atau penolakan TUP KKP ke KPA paling lambat 8 Desember 2023. Untuk penggunaannya sendiri, KKP dibatasi sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-billing statement sementara atau bukti. Untuk pertanggungjawabannya, SPM GUP atau SPM PTUP KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat 19 Desember 2023. Untuk SP2D GUP atau PTUP KKP diterbitkan paling lambat 21 Desember 2023. Lanjut. Kemudian untuk pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2023 dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mekanisme UP atau TUP tunai dan dengan mekanisme LS. Untuk mekanisme UP atau TUP tunai, apabila Satker memiliki bendahara. Nah, SPM diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Desember 2023 dengan batas akhir penyelesaian SP2D tanggal 11 Desember 2023. Nah, untuk pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2023 yang menggunakan mekanisme LS, ini ketika Satker tidak memiliki UP dan atau bendahara pengeluaran. Nah, itu SPM-nya diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dengan batas akhir penyelesaian SP2D tanggal 19 Desember 2023. Nah, dalam ketentuan pengajuan mekanisme LS ini, pembayaran uang muka dan lembur tanggal 1 sampai 14 Desember 2023 di uraian SPM-nya itu ditambahkan frasa pembayaran uang makan atau lembur tanggal 1 sampai 14 Desember 2023. Kemudian untuk uang makan dan lembur tanggal 15 sampai 31 Desember 2023
dibayarkan dibebankan pada DIPA-TA tahun anggaran 2024. Untuk mekanisme LS ini bagi satker yang tidak memiliki bendahara ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Pengajuan SPM LS Gaji Induk Januari 2024. Untuk SPM LS Gaji Induk atau Gaji PPPK atau penghasilan PPNPN bulan Januari 2024, SPM diterima paling lambat pada tanggal 6 Desember 2023. Nah, untuk batas akhir penyelesaian SP2D tanggal 27 Desember 2023. Nah, untuk SPM Gaji Induk bulan Januari 2024, penghasilan PPNPN bulan Januari 2024 yang dibayarkan pada bulan berkenaan dan gaji PPPK Januari 2024, tanggal SPM-nya diberi tanggal 1 Januari 2024. Nah, untuk petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM LS Gaji Induk dan atau penyelesaian SP2D atas SPM LS Gaji Induk nanti akan ditetapkan oleh DJPB lebih lanjut. Selanjutnya, terkait dengan pengajuan SPM LS non-kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan atau termasuk tunjangan kinerja, vakasi, penghasilan PPNPN. Nah, untuk SPM ini paling lambat diterima KPPN tanggal 12 Desember 2023 dengan batas akhir penyelesaian SP2D tanggal 14 Desember 2023. Apabila SPM LS non-kontraktual ini terdapat penolakan, untuk SPM sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, diajukan paling lambat 2 hari kerja setelah penolakan. Sedangkan setelah tanggal 12 Desember 2023, diajukan paling lambat 14 Desember 2023. Honorarium ini mencakup honorarium terkait operasional satker dan honorarium terkait output kegiatan. Nah, untuk SPM LS non-kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2023 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Kemudian bagi Bapak Ibu yang biasanya mengajukan SPM Tukin setelah bulan berakhir, untuk Tukin bulan Desember mohon untuk mengajukan SPM-nya menggunakan jenis tagihan tunjangan kinerja susulan. Selanjutnya, pembayaran selain untuk honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN. Untuk SPM LS non-kontraktual ini diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2023. Kemudian dengan batas akhir penyelesaian SP2D-nya tanggal 19 Desember 2023. Apabila terjadi penolakan, satker dapat mengajukan kembali SPM. Untuk SPM sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, diajukan paling lambat 2 hari kerja setelah penolakan. Sedangkan setelah SPM dengan tanggal setelah 15 Desember 2023 dapat diajukan paling lambat 19 Desember 2023. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizal. Kepada Mas Rizal dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih dari Mbak Leoni. Izin melanjutkan untuk pemaparan materi. Untuk selanjutnya ini terkait mekanisme pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran
untuk pekerjaan kontraktual termasuk swakelola dan non kontraktual untuk darurat bencana. Jadi di peraturan LLAT yang baru ini untuk pekerjaan yang BAST-nya tanggal 21 sampai 31 Desember itu sudah tidak menggunakan bank garansi, tetapi menggunakan rekening penampungan akhir tahun anggaran. Jadi nanti konsepnya uang untuk pembayaran di akhir tahun itu akan dipindahkan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan. Nah, nanti setelah pekerjaannya selesai, Satker atau penyedia menyerahkan BAST, baru bisa dicairkan dari rekening penampungan ke rekening penyedia. Jadi sudah tidak menggunakan bank garansi seperti pada tahun 2022. Jadi nanti untuk SPM-nya nanti pertama Satker akan mengajukan SPM penampungan. Jadi ini untuk memindahkan dana dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan atau rekening RPAT, rekening penampungan akhir tahun anggaran. Nah, ini pengajuan SPM penampungan itu batas periodenya itu tanggal 14 sampai 21 Desember. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang masih memiliki kontrak dan diperkirakan BAST-nya itu di tanggal 21 sampai 31 Desember, silakan nanti mengajukan SPM penampungan pada periode 14 sampai 21 Desember. Nilai yang diajukan itu sebesar pekerjaan yang belum selesai atau sebesar pekerjaan yang diperkirakan akan selesai sampai 31 Desember. Nah, kemudian nanti setelah pekerjaannya selesai, misal 100% atau kontraknya berakhir, itu nanti Satker baru bisa mengajukan SPM pembayaran. Jadi SPM pembayaran ini untuk mencairkan dana yang ada di rekening penampungan ke rekening penyedia atau rekanan. Pembayaran ini dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai 100% atau masa kontrak telah berakhir, misal 31 Desember, atau batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Jadi misalkan setelah kontrak berakhir 31 Desember, ternyata pekerjaan belum selesai, kemudian PPK menilai kalau rekanan masih mampu untuk menyelesaikan, itu bisa diberikan kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan. Nah, berarti nanti untuk SPM pembayarannya itu baru bisa diajukan setelah masa kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Kemudian pembayaran sesuai prestasi pekerjaan. Jadi misalkan di 31 Desember SPM penampungannya misalkan Bapak Ibu mengajukan sebesar sisa 30% dari pekerjaan, tapi ternyata sampai 31 Desember hanya 20% pekerjaan yang diselesaikan, 10%-nya tidak diselesaikan dan tidak diperpanjang, maka untuk SPM pembayarannya hanya bisa dibayarkan sebesar prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi SPM pembayaran ini untuk memindahkan dari RPAT atau rekening penampungan ke rekening penyedia. Pengajuan SPM pembayaran ini paling cepat 1 hari kerja setelah SP2D penampungan dan paling lambat 5 hari kerja setelah BAST atau BAPP di terakhir gitu. Kemudian yang ketiga ini SPM penihilan. Jadi SPM penihilan ini diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan. Jadi tadi contohnya misalkan yang di penampungan nilainya 30% dari sisa pekerjaan, tapi ternyata yang bisa diselesaikan hanya 20%. Masih ada sisa 10% di rekening penampungan. Nah, nanti silakan mengajukan SPM penihilan. Ini untuk menihilkan di rekening penampungan dan dikembalikan ke rekening kas umum negara. Untuk pengajuan SPM penihilan ini paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir atau batas waktu pemberian kesempatan berakhir. Kemudian pekerjaan ini
pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan 31 Desember dapat diberikan kesempatan penyelesaian paling lama ini 90 hari kalender ke tahun anggaran berikutnya. Itu ada syaratnya, yaitu untuk kontrak yang ditandatangani paling lambat 30 November 2023. Kemudian yang kedua, khusus pekerjaan konstruksi minimum prestasinya 50%. Kemudian ini hanya untuk kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak pada tahun terakhir. Kemudian untuk seluruh proyek strategis nasional tanpa persyaratan. Kemudian ini tidak termasuk untuk pengadaan alutsista, kemudian yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan SPN. Itu untuk mekanisme pelaksanaan anggaran pekerjaan yang BAST-nya tanggal 21 sampai 31 Desember. Kemudian rekening penampungan ini digunakan untuk pekerjaan yang terselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran atau tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi kriteria, atau pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaian. Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak selesai namun tidak memenuhi kriteria RPATA, maka mekanisme pengajuan permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan berlaku mutatis mutandis atau sama dengan pengajuan permintaan pembayaran atas pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaian. Yang kedua, pengajuan lanjutan pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang belum selesai untuk kegiatan kontrak tahun tunggal atau jamak berpedoman pada ketentuan masing-masing PMK atau perundang-undangan sesuai sumber pendanaan. Jadi sekali lagi untuk SPM penampungan diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dari tanggal 21 sampai 31 Desember atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember. Jadi misalkan sisa pekerjaannya 30%, tapi misalkan perkiraan menurut PPK hanya bisa diselesaikan 20%, berarti SPM penampungannya dapat sebesar 20% tersebut. Kemudian terkait retensi atau biaya pemeliharaan, ini bisa menggunakan dua mekanisme, yaitu mekanisme LS dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100%, SPM dapat diterbitkan terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran termin, kemudian harus dilampiri dengan fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK. Kemudian untuk mekanisme UP ini juga sama, dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100%, asli jaminan pemeliharaan ditata usahakan oleh bendahara pengeluaran, dilampiri asli jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK. Jadi untuk yang LS tadi hanya fotokopi karena aslinya akan ditata usahakan oleh PPSPM. Untuk yang mekanisme UP nanti dilampiri asli jaminan pemeliharaan. Kemudian untuk batas penyelesaian retur, ini pengajuan surat ralat atau SPPK maksimal disampaikan ke KPPN tanggal 21 Desember 2023. Namun harapan kami nanti di LLAT Bapak Ibu bisa lebih teliti lagi dalam hal pengelolaan data supplier agar tidak terjadi retur SP2D. Jadi setiap pendaftaran supplier, baik itu supplier pegawai, PPNPN, atau mungkin supplier rekanan, dimohon perekaman suppliernya berdasarkan data pada rekening koran atau buku tabungan dari supplier tersebut. Jadi jangan asal direkam, takutnya ada data yang berbeda dengan ada pada rekening supplier tersebut, karena nanti ini efeknya pertama menghambat penerimaan di suppliernya, kemudian yang kedua jadi harus membuat surat retur ini. Jadi diharapkan nanti untuk operator komitmen dan PPK mohon lebih teliti lagi dalam merekam supplier di Sakti maupun di gaji web atau gaji kita PPNPN.
Selanjutnya terkait penyelesaian UP, SP3 BLU, administrasi hibah, dan pengesahan belanja modal. Ini untuk penyelesaian UP TUP. Untuk penyetoran sisa UP TUP ini perlu diperhatikan batasnya itu tanggal 29 Desember. Jadi dimohon untuk semua satker nanti yang ada sisa UP atau TUP jangan lewat store melebihi 29 Desember karena nanti akan pengaruh di laporan keuangannya. Jadi pastikan nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki atau mengajukan TUP sebelum 29 Desember ini diperhitungkan lagi apakah nanti akan sisa atau tidak, karena untuk SPM GUP nihil atau PTUP nihil ini kan bisa diajukan sampai tanggal 8 Januari untuk SPM nihilnya. Tapi untuk penyetoran sisanya ini kan hanya bisa dilakukan maksimal 29 Desember. Jadi pastikan sebelum 29 Desember Bapak Ibu sudah memperhitungkan kira-kira nanti sampai berakhirnya Desember sisa TUP atau UP-nya berapa. Jangan sampai nanti setelah 31 Desember ketika membuat SPM nihil ternyata masih ada sisa yang belum di-store. Nah, nanti akan pengaruh di laporan keuangannya. Dan untuk memperhatikan sisa pagu ini, kami sarankan Bapak Ibu mengeceknya itu di Omspan, di modul penganggaran sisa pagu. Jadi karena untuk pengalaman di tahun kemarin itu ada satker yang mengira kalau TUP-nya tidak sisa bisa digunakan semua, tetapi ketika membuat SPM GUP nihil pagunya tidak mencukupi sehingga mau tidak mau uang TUP-nya harus di-store padahal sudah lewat tanggal 31 Desember. Nah, itu karena ternyata pagu di Sakti, ini pagu yang diperhatikan oleh satker, pagu di Sakti ternyata ada perbedaan dengan pagu yang ada di Omspan. Ini biasanya karena ada anomali data, misalkan SPM atau SPP tercatat double, atau mungkin SPP-SPM yang batal diajukan tetapi belum dihapus di Sakti. Nah, ini juga mempengaruhi sisa pagu di Sakti. Jadi untuk memperhatikan sisa pagu, dimohon berpatokan pada sisa pagu yang ada di Omspan. Itu di modul penganggaran ada 2 menu, itu ada menu sisa pagu dan pencadangan atau data realisasi dan pagu satker. Jadi silakan dicek dari situ ya, karena itu lebih akurat daripada yang ada di Sakti, kecuali untuk Sakti yang basis kas, tapi kebanyakan satker mengeceknya dari basis akrual. Jadi kalau ada SPM atau SPP yang terdouble biasanya jadi selisih sisa pagu antara Omspan dan Sakti. Kemudian untuk nanti SPM GUP atau PTUP nihil yang diajukan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, mohon menggunakan uraian SPM pengesahan atas pertanggungjawaban UP atau TUP tunai tahun 2023. Dan untuk SPM-nya ini ditanggali 31 Desember 2023, walaupun diajukannya di Januari. Kemudian selanjutnya untuk penyelesaian administrasi hibah langsung. Hibah langsung dalam bentuk uang yang direalisasikan tanggal 1 Januari sampai dengan 20 Desember 2023. Ini pengajuan nomor registernya paling lambat tanggal 15 Desember. Kemudian untuk permohonan surat izin pembukaan rekening paling lambat diajukan 20 Desember. Pengajuan usulan revisi anggaran hibah paling lambat dilakukan 27 Desember 2023. Untuk pengajuan register ini, untuk hibah langsung dalam negeri diajukan ke Kanwil DJPB, untuk hibah langsung luar negeri diajukan ke Direktorat Jenderal Pembiayaan atau DJPPR. Kemudian selanjutnya untuk hibah langsung dalam bentuk uang yang direalisasikan setelah tanggal 20 Desember, ini pengajuan nomor registernya paling lambat dilakukan 29 Desember.
Kemudian permohonan surat izin pembukaan rekening diajukan paling lambat 29 Desember dan pengajuan usulan revisi anggaran hibah dilakukan paling lambat 29 Desember. Kemudian hibah langsung dalam bentuk barang jasa atau surat berharga yang direalisasikan sampai dengan tanggal 29 Desember. Ini untuk pengajuan nomor registernya dilakukan paling lambat 29 Desember 2023. Dalam keterangan, penyampaian MPHL BJS ke KPPN pada bulan Oktober dan November dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali. Kemudian penyampaian MPHL BJS ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 29 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 5 Januari pada jam kerja. Kemudian persetujuan atas MPHL BJS paling lambat tanggal 10 Januari 2024 dan diberi tanggal 31 Desember 2023. Kemudian yang selanjutnya terkait akuntansi dan pelaporan akan disampaikan pemaparannya oleh PLT Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kepada Pak Ramdhani dipersilakan. Terima kasih Mas Rijal, mohon izin Bapak Ibu, mohon izin melanjutkan. Mungkin saya share screen sendiri ya, ada tambahan materi sedikit. Mohon izin. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mohon izin melanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu tentang sosialisasi peraturan 10/PB 2023 tentang langkah-langkah akhir tahun ya. Jadi tentang akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi baik, ini mungkin yang perlu dilihat di sini adalah batas akhir penyelesaian ya. Di sini secara sederhana kita bisa lihat rekon itu bukan cuman SHR aja ya sekarang ya. Jadi udah bulan pertama kemarin kita sama-sama melalui bahwa ada keandalan data laporan keuangan yang itu mewujud di satu menu namanya to-do list ya Bapak Ibu ya. Dan kalau to-do listnya nggak selesai berarti nanti ada konsekuensi sanksi. Nah, karena ada konsekuensi sanksi itu, nah maka yang harus diperhatikan adalah batas akhir penyelesaian yang di tanggal-tanggal ini Bapak Ibu ya. Jadi ada kualitas data dan SHR ya Bapak Ibu ya. Untuk kualitas data ini Bapak Ibu itu bisa monitoring harian ya. Jadi di to-do list di Monsaktinya atau to-do list di interface atau ditampilin ya di tampilan awal Bapak Ibu buka Sakti di setiap role user itu langsung muncul to-do list. Gampangannya kalau muncul to-do list segera nanya aja kalau nggak tahu itu apa ya dan gimana nyelesaiannya segera nanya ke KPPN. Kenapa ini penting? Karena nanti di tahunan itu semua to-do list yang ada itu, nah itu kemungkinan besar akan menyebabkan terbitnya sanksi ya. Jadi sanksinya sekarang secara otomatis juga ya. Jadi Monsakti akan mengirimkan notifikasi kepada aplikasi Sakti untuk ngeblok setiap SPM yang akan divalidasi oleh PPSPM. Nah, jadi sanksinya itu untuk rekon dan untuk penyampaian laporan keuangan. Nah, ini pertama untuk rekon Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi harus memperhatikan batas-batas akhir waktu penyelesaian. Yang di sini 17 Oktober ini udah kita lalui bersama. Kemarin alhamdulillah semua satker di KPPN Bau-Bau ada 109 yang aktif ya, 108 atau 109 semuanya beres tulisnya alhamdulillah di triwulan 3. Nah, ini tantangan berikutnya kita di akhir tahun nanti. Di akhir tahun itu jatuhnya di tanggal 24 Januari. Tapi sebelum itu, nah kita akan melewati rekon Oktober tanggal 15 November, rekon November di 15 Desember. Nah, kita ini akan persiapan untuk
ke rekon yang bulan Desember ya, di mana hampir semua data to-do list itu akan berkonsekuensi sanksi. Nah, ini untuk kualitas data laporan keuangan dan penerbitan SHR. Selanjutnya untuk penyusunan LK ya, nanti ini akan diatur melalui surat tersendiri penyampaian laporan keuangan ya. Biasanya ada surat Dirjen Perbendaharaan ke seluruh pimpinan Sekjen, pimpinan KL ya, terkait dengan batas-batas waktu penyelesaian laporan keuangan. Baik, saya next dulu. Oke, ini terkait dengan akuntansi dan laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu hanya perlu memerhatikan yang di pojok kiri ini. Nah, di sini ada UA KPA ke KPPN lingkup. Kita hanya di sini Bapak Ibu ya, di slide ini. Nah, nanti seperti yang kami sampaikan sebelumnya, nanti ada surat yang mengatur tentang itu. Nah, cuman biasanya masing-masing KL itu akan mengatur batas akhir penyampaian secara berjenjangnya di lingkup KL-nya masing-masing. Nah, tetapi pada dasarnya nanti yang akan menjadi dasar penerbitan sanksi ketika Bapak Ibu belum menyampaikan surat pengantar laporan keuangan pada aplikasi Monsakti itu adalah batas akhir waktu yang tersebut dalam surat Dirjen Perbendaharaan yang akan terbit nanti selanjutnya ya. Nah, untuk yang tengah dan kanan ini, untuk tengah ini untuk BUN ya, ini di Satker TKDD, KPPN Bawah juga punya sebagai Satker ya, penyalur dana desa dan transfer ke daerah dan dana desa, ada 3 Satker. Untuk penyampaian LPJ bendahara, nah yang ini juga nanti di sini disebutkan bahwa satuan kerja menyampaikan LPJ bendahara ke KPPN itu maksimal 3 hari kerja sebelum batas akhir rekonsiliasi dengan LK UAKPA. Nah, kita bisa lihat batas akhir rekon itu ada di tanggal 24 ya tadi ya. 24 Januari Bapak Ibu ya. Jadi batas akhir rekon itu 24 Januari. Untuk selanjutnya batas waktu LK-nya itu ada 3 hari kerja sebelum batas akhir rekonsiliasi. Jadi tadi kami udah cek tanggal 24 itu jatuh pada hari Rabu, berarti 3 hari kerja sebelumnya itu jatuh pada tanggal 19 Januari atau hari Jumat ya. Hari Jumat 19 Januari itu merupakan batas akhir waktu penyelesaian LPJ ke KPPN melalui aplikasi Sprint. Untuk selanjutnya beberapa satker dalam konteks LPJ. Jadi LPJ ini kita akan pindah juga ya ke Sakti Bapak Ibu ya. Jadi yang saat ini di aplikasi Sprint itu kita akan pindah atau migrasi sistem pengelolaan LPJ itu ke Sakti. Nah, jadi Bapak Ibu akan menyusun LPJ di Sakti dan akan mensubmit LPJ otomatis dari Sakti Bapak Ibu ke Sakti KPPN. Nah, jadi itu nanti bertahap proses migrasinya. Nanti ini sudah ada beberapa kementerian yang masuk di piloting migrasi validasi LPJ via aplikasi Sakti, yang mana pada harapannya nanti 1 Januari atau 2 Januari tahun depan seluruh satker di pengelola APBN itu telah menggunakan interkoneksi aplikasi Sakti sebagai alat atau tools untuk memverifikasi kebenaran data LPJ bendahara. Nanti insya Allah di pekan ini sebelum bulan berakhir, KPPN akan melakukan sosialisasi untuk satker-satker yang masuk dalam tahap 2 piloting LPJ via aplikasi Sakti Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di slide ini itu jangan lupa LKUAKPA-nya itu nanti ada fitur di Monsakti untuk menyampaikan surat pengantarnya. Nah, untuk soft copy laporan keuangannya itu disampaikan via link yang Bapak Ibu sudah mafhum semua sepertinya ya, di bit.ly.lk103. Baik itu LPJ dan LK. Untuk selanjutnya mumpung ini di akhir tahun ya, mumpung ini di akhir tahun, nah kami dari KPPN Bawah sesuarahan oleh Pak Kanwil Perbendaharaan
untuk senantiasa menyisipkan pesan anti korupsi ya, khususnya di momen akhir tahun ini. Jadi Bapak Ibu, di momen akhir tahun ini ketika semuanya itu serba tergesa, jadi kita harus tetap berpegang teguh untuk tidak melakukan atau tidak berniat sekalipun untuk coba-coba melakukan tindak pidana korupsi ya. Jadi kita harus berhenti di segala niat, pikiran dan perbuatan kita harus berhenti untuk tidak melanjutkannya, karena ketika itu lanjut akan ada konsekuensi hukum dan pidana yang menanti kita. Jadi mungkin nggak ketahuan tahun ini, tapi nanti besok lusa mungkin akan kena juga kita. Kalau nggak di dunia ya mungkin di setelah kehidupan yang kedua nanti ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini penting untuk kita ketahui bersama ya. Untuk selanjutnya, nah jadi seluruh layanan KPPN Bobo itu adalah RP 0 ya, bukan gratis, tapi ada biayanya, tapi biayanya 0. Dan kami tidak menerima gratifikasi, khususnya di akhir tahun. Kami juga mengimbau kepada seluruh Bapak Ibu, jadi KPPN Bobo itu menerima atau memberikan layanan kepada satuan kerja ya. Jadi kita tidak memberikan layanan kepada pelaksana proyek atau konstruksi. Jadi pengalaman beberapa tahun kemarin selalu ada pihak dari kontraktor yang masuk sampai ke KPPN terus menanyakan gimana progres pencairan gitu. Nah itu kami tidak tidak berharap itu kejadian lagi di tahun ini ya. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk memastikan seluruh kontraktor dan seluruh pelaksana proyek untuk tidak ke KPPN, nah cukup mereka itu berinteraksi dengan Bapak Ibu, dan kami bisa pastikan seluruh layanan KPPN ini tidak terintimidasi oleh siapapun ya. Jadi kalau Bapak Ibu masukin dokumen, insya Allah pada kesempatan pertama kami akan selesaikan gitu, dan kami tidak menerima segala bentuk gratifikasi dalam layanan kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jadi seandainya nanti ya siapapun dari kami ya yang terindikasi atau Bapak Ibu menerima perlakuan dari Bapak Ibu kami dari layanan kami yang terindikasi ada pungli atau semacamnya, Bapak Ibu langsung bisa membuka link sarana pengaduan KPPN Bau-Bau. Nah ini Bapak Ibu bisa langsung ke link .bio/beras103. Jadi ini beranda aplikasi pengaduan. Di sini ada Sipandu, internal perbendaharaan, ada WISE di Kementerian Keuangan, ada Span Lapor. Nah ini semua terintegrasi. Jadi begitu ada indikasi kecurangan, entah itu pungli atau gratifikasi, yang pemerasan yang dilakukan oleh pihak KPPN Bau-Bau, silakan Bapak Ibu pada kesempatan pertama dapat langsung memilih sarana pengaduan yang tersedia, baik itu melalui kotak pengaduan atau sarana pengaduan pada Beras 103 ini. Demikian ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga di akhir tahun 2023 ini semuanya dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan amanah tugas dan pekerjaan yang diembankan kepada kita semua. Akhir kata, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rizal dan Mas Dani atas pemaparan materi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, bisa raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat raise hand. Baik, Bapak, silahkan. Mohon izin Bu, saya ingin bertanya. Kan ada salah satu kontrak kami seperti kontrak BBM, itu batas akhirnya untuk tanggal kontraknya itu kan tanggal 30 Desember. Terus apabila penyelesaian program kontraknya lebih awal atau selesai belum pada waktunya,
apakah kami harus mengajukan juga SPM untuk penampungan? Sekian. Siap, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya dapat dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Adiatma. Langsung saja ke Mas Rizal. Kepada Mas Rizal dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih dari Polres Butur atas pertanyaannya. Jadi apabila nanti ternyata pekerjaannya diselesaikan lebih cepat, Pak, maksudnya sebelum 21 Desember, berarti untuk pembayaran SPM-nya menggunakan pembayaran SPMLS kontraktual biasa, Pak. Jadi untuk SPM penampungan itu hanya untuk yang BAST-nya di tanggal antara 21 sampai dengan 31 Desember. Gitu. Terus tambahan sedikit, jadi untuk tahun kemarin, untuk 2022, untuk yang BAST-nya di tanggal 21 sampai 31 Desember yang nilainya di bawah 50 juta, itu kan menggunakan SPTJM atau tidak menggunakan bank garansi. Untuk tahun ini, baik yang sisa nilainya di atas 50 juta atau di bawah 50 juta, itu tetap menggunakan rekening penampungan. Jadi tidak dibedakan lagi bank garansi dan SPTJM. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas terkait Perdirjen nomor 10 tahun 2023, dapat raise hand terlebih dahulu. Apa itu respon? Rasa terlebih dahulu. Resen itu angkat tangannya. Angkat tangannya terlebih dahulu. Bahaya ini Ibu Nur Intata. Atau bisa langsung open mic yang ingin bertanya atau didiskusikan terkait terkait Perdirjen nomor 10 tahun 2023. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Izin Mbak Leoni. Iya, silakan Mas. Mau tanya soal TUP. Misal kami nanti TUP-nya uang makannya dibayar pakai TUP. Itu kan kami harus hitung dulu di awal berapa yang mau dibayarkan sampai cut off di bulan Desember itu. Nah, itu apakah misalnya nanti ada selisih misalnya berlebih itu apa harus sama atau nggak apa-apa kalau berlebih, Mbak? Atau seperti apa gambarannya? Ya, siap. Ya, oke, siap. Makasih, Makasih, Mas. Mbak Leoni. Terus angin Ya, untuk pertanyaannya dapat langsung dijawab oleh Mas Rizal. Mas Rizal, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Surya atas pertanyaannya. Jadi benar untuk uang makan untuk di Desember ini diutamakan menggunakan UP atau TUP. Jadi untuk perhitungan untuk pengajuan TUP-nya benar memasukkan perhitungan untuk pembayaran uang makan dan lembur di bulan Desember. Harapan kami untuk perhitungannya bisa akurat, Mas. Jadi misalkan biasanya di bulan sebelumnya misalkan sebulan 20 juta. Berarti kalau bisa hitungan TUP-nya juga akurat karena nanti untuk sisa TUP itu akan mempengaruhi ke penilaian IKPA. Jadi untuk sisa TUP itu kan menjadi pengurang nilai di indikator pengelolaan UP TUP. Jadi harapan kami untuk perhitungan TUP-nya bisa akurat untuk pengajuan di Desember. Tapi kalau misalkan memang masih ada sisa, nanti
silakan disetorkan maksimal tanggal 29 Desember, Mas. Jadi walaupun SPM PTUP-nya bisa diajukan sampai dengan 8 Januari 2024, tapi kami harap sebelum 29 Desember sudah dihitung dengan akurat sisanya berapa, langsung disetorkan sebelum tanggal 29 Desember. Seperti itu, Mas. Jadi nggak apa-apa lebih, tapi nanti yang akan kena di nilai IPA-nya, Mas. Nilai IPA-nya akan berkurang sesuai semakin besar sisa TUP, berarti semakin banyak berkurangnya di nilai IPA pengelolaan UPTUP. Jadi harapan kami bisa perhitungan TUP-nya bisa akurat dan habis, Mas. Jadi tidak ada sisa. Seperti itu, Mas Surya. Oke, siap. Oke, Mas Rizal. Masih bisa bertanya nggak Mas Rizal? Masih bisa, Pak. Dipersilakan Ya, apabila ingin kalian bertanya. sekalian supaya menunggu juga pertanyaan yang lain mungkin. Iya, siap dipersilakan, Pak, untuk bertanya. Minta maaf saya kurang menyimak tadi waktu penyampaian materinya. Tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan itu terkait dengan PMK nomor 109 tentang mekanisme pelaksanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Saya belum baca juga PMK-nya ini secara spesifik berbicara tentang apa, tapi maksud saya mohon gambaran singkat lah, kira-kira ini yang dimaksud dengan PMK 109 ini tentang pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan di akhir tahun ini seperti apa gambarannya? Terima kasih Mas Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaannya, langsung saja Mas Rizal, dipersilahkan. Baik, Pak, izin. Jadi ya ini PMK 109 ini PMK baru minggu kemarin disahkan. Jadi itu untuk mengatur tentang pekerjaan kontraktual yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023, Pak. Jadi di situ diatur ketentuannya berapa lama batas pemberian kesempatan, terus kemudian nanti dokumen-dokumen apa saja yang disampaikan ke KPPN untuk perpanjangan pekerjaannya, kemudian nanti ketentuan mengenai denda, ketentuan mengenai perubahan kontraknya, seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih nanti PMK tersebut itu mengatur untuk pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember. Jadi untuk pekerjaan sebenarnya yang belum diselesaikan sampai 31 Desember itu kan sebenarnya merugikan negara, Pak, karena kan outputnya atau manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam PMK tersebut diatur bahwa pekerjaan tersebut dapat diberikan kesempatan perpanjangan selama memenuhi kriteria. Gitu. Jadi nanti yang menilai apakah pekerjaan tersebut berhak untuk diberikan kesempatan penyelesaian itu dari PPK-nya, Pak. Kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya, Pak. Berarti dia spesifik untuk pekerjaan yang sifatnya kontraktual saja, Mas ya? Kontraktual dan non kontraktual untuk pekerjaan yang ini, Pak, bencana alam. Oh, siap. Ya. Berarti saya minta maaf, saya harus mengulang ini. Berarti Iya, Mas. untuk yang non kontraktual di luar bencana alam tidak boleh. Iya, Pak, untuk ketentuan di 109 itu untuk pekerjaan yang kontraktual, Pak. Ya. Jadi yang non kontraktual hanya untuk yang bencana alam saja. Bencana alam. Ya. Jadi mungkin Pak Adi ada tambahan. Seperti itu, Pak Suparman. Kayaknya sepertinya bagusnya juga, saran bagusnya juga kayaknya PMK 109 ini ada wadah khususnya juga kayaknya supaya Ya, betul, Pak. Nanti kita punya gambaran. Ya, betul. Nanti kami rencanakan ada sosialisasi untuk PMK 109, tapi nanti kami khususkan untuk satker-satker yang masih memiliki kontrak sampai dengan Desember, Pak. Nanti kami akan agendakan lagi, Pak. Oh, siap. Jangan lupa diundang juga kami ya, karena ada satu kayaknya kontrak kami nanti nih. Oh ya, siap, Pak. Oke, makasih Mas. Iya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan?
Izin, Mbak. Iya, Pak. Dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya diskusikan, ingin konfirmasi di kegiatan ini terkait dengan pengecekan sisa pagu yang tadi sudah disinggung tadi oleh Mas Rizal, bahwa kita berpatokannya di Omspan ya. Nah, saya cek ini sisa pagu di Omspan di menu penganggaran di sisa pagu itu. Saya melihat ada akun-akun yang belum tercover ini, Mas, di Omspan itu. Contoh misalnya yang saya lihat itu kayak belanja gaji P3K belum masuk, termasuk belanja barang ekstra kompatibel itu belum masuk juga. Mas, mungkin apakah aplikasi saya yang belum update atau gimana? Mungkin itu saja yang ingin saya konfirmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Maris atas pertanyaannya. Berarti ada perbedaan ini ya Pak, akun belanja di Sakti dengan di Omspan, seperti itu ya Pak? Saya Ada cek akun ya, akun yang belum ada muncul di akun-akun di Omspan. Sakti yang belum Iya. di Omspan. Ya, berarti itu kemungkinan itu akunnya berarti baru dimunculkan setelah ada revisi DIPA ya Pak? Dari awal, Mas. Dari awal itu sudah ada akun itu. Oh ya, berarti perlu dicek di ininya Pak, nanti perlu dicek di modul anggaran, user Sakti modul anggaran, nanti dicek status revisinya itu revisi DIPA yang keberapa Pak di Sakti. Kemudian nanti dicocokkan dengan revisi DIPA di Omspan modul penganggaran, nanti ada menu revisi DIPA, nanti dicek di Omspan itu tercatat revisi DIPA yang keberapa Pak. Karena memang beberapa kasus ada kode revisi yang berbeda antara Sakti dengan Omspan Pak. Itu menyebabkan antara mungkin pagunya tidak sinkron atau mungkin akun yang seharusnya ada tapi tidak ada gitu Pak. Nanti perlu dicek itu Pak, kode revisinya Pak. Pastikan kode revisinya sama Pak. Saya cek ini Mas, biar akun belanja yang memang sudah muncul dari DIPA awal ini tidak muncul di Omspan ini, Mas. Kode revisinya sudah dipastikan sama Pak. Kalau misalkan kode revisi di Sakti lebih misalkan harusnya di Omspan sudah revisi ke-5, tapi di Sakti masih revisi ke-4, itu di Saktinya perlu di recall Pak. Nanti ada di modul penganggaran, mungkin nanti bisa chat saya di WA Pak untuk juknis lengkapnya Pak di aplikasi Sakti. Jadi perlu di recall agar status revisinya bisa naik ke-5. Tapi kalau ternyata status revisi di Sakti lebih tinggi, jadi misalkan di Sakti sudah revisi ke-5, tetapi di Omspan baru revisi ke-4, nah itu berarti yang perlu disesuaikan melalui HIDJPB Pak. Nanti kami buatkan tiket Pak. Jadi kami nanti perlu ngecek juga di Saktinya Satker status revisinya yang keberapa, kemudian di Omspan status revisinya yang keberapa. Mungkin nanti lebih lanjutnya di WA ya Pak untuk pengecekannya Pak. Iya, siap Mas. Izin mungkin ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Ahmad Yasin, AKKP Wakatobi. Pertanyaannya, izin terkait dengan uang makan, mekanismenya apakah dibayar 2 kali melalui LS untuk tanggal 1 sampai 14 dan sisanya lewat GUP. Jadi untuk mekanisme pembayaran uang makan, ini diutamakan menggunakan UP Pak, GUP atau TUP. Itu untuk satker yang masih pagunya masih mencukupi. Kemudian untuk yang satker memiliki bendahara. Kalau misalkan satker memiliki bendahara tetapi tidak memiliki UP, silakan diajukan dulu permohonan UP-nya ke KPPN untuk mendapatkan proporsi UP bulanannya. Tapi untuk satker yang tidak memiliki bendahara, silakan dapat membayarkan uang makan dan lemburnya menggunakan SPM LS.
untuk tanggal 1 sampai 14 Desember. Untuk sisanya 15 sampai 30 Desember dibayarkan menggunakan Pagu Dipa 2024. Jadi yang menggunakan SPMLS hanya untuk satker yang tidak memiliki bendahara pengeluaran. Untuk satker yang memiliki bendahara pengeluaran, pembayaran uang makan dan lemburnya menggunakan UP atau TUP. Seperti itu untuk Pak Yasin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bagi yang masih ingin bertanya atau ingin didiskusikan kembali terkait Perdirjen nomor 10 tahun 2023, dapat open mic atau raise hand terlebih dahulu. Izin Pak Leoni dari Kemenak Bau-Bau. Ya, siap Pak. Dipersilakan Pak untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin konfirmasi ini di Satker Kemenak ini khususnya di Bimas Islam itu ada Pagu NDP. Nah, persoalannya sampai saat ini ada beberapa kegiatan yang tidak bisa jalan itu karena MP-nya itu belum terbit. Khawatirnya jangan sampai misalnya ini hanya menjaga saja, jangan sampai batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan LAT itu lewat, MP-nya tidak terbit. Mudah-mudahan masih ada kebijakan untuk dispensasi nanti. Itu yang pertama. Berikut barangkali ini juga hanya sharing pemahaman, walaupun faktanya mungkin di Satker kami juga sudah tidak ada kasus seperti ini, terkait dengan masalah RPA-TA tadi. Jadi di RPA tadi dijelaskan bahwa yang diajukan itu adalah sebesar nilai pekerjaan yang diperkirakan bisa selesai sampai tanggal 31 Desember. Lalu di ketentuan selanjutnya masalah retensi diajukan dengan memberikan jaminan atau garansi bank untuk pemeliharaan. Nah, bagaimana kira-kira itu Mas kalau misalnya pekerjaan yang belum selesai, kita ajukan SPM melalui RTA tadi, lalu perhitungan retensinya seperti apa nanti? Pembayaran retensinya. Barangkali itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Mas Rizal. Mas Rizal dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Jaliadi atas pertanyaannya. Untuk yang pertama terkait MP ya Pak, MP belum terbit. Ini yang PNBP biasanya untuk pembayaran apa ini Pak? Itu biasanya pembayaran pertama jasa profesi para penghulu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nikah rujuk, itu juga dibiayai dari PNBP. Seperti iya. Baik Pak, berarti kan kemungkinan itu menggunakan SPMLS non kontraktual ya Pak? Iya betul. Nah, itu batasnya kan tanggal 12 dan tanggal 15 untuk yang selain ya. Nah, itu kira-kira sampai 15 Desember apakah belum terbit juga Pak? Ini sudah lama ini kita terbit. Ya, karena 15 Desember ya kemungkinan kan masih lama, seharusnya sudah terbit sebelum itu Pak. Tapi nanti kalau misalkan memang tidak ada kejelasan, itu pagunya ini ya Pak, masih ada ya Pak di Pak, masih sisa banyak. Masih sisa banyak.
Ya mungkin nanti koordinasi untuk itunya Pak. Kalau misalkan sudah mepet Desember tapi belum terbit MP-nya, mungkin bisa koordinasi dengan Kanwil atau eselon satunya untuk pergeseran pagunya itu Pak. Ya, ya. Itu biar nanti apa namanya perhitungan penyerapan anggarannya jadi tidak terlalu tinggi targetnya. Gitu. Kan bisa turun kalau pagunya dikurangi kan jadi target penyerapannya bisa turun gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait pembayaran retensi ya Pak. Jadi untuk pengajuan SPM penampungan untuk pemindahan dari Erkun ke Erpata itu betul menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember termasuk pembayaran retensinya Pak. Jadi pembayaran retensi dimasukkan juga di perhitungan SPM penampungan gitu. Jadi tidak terpisah tapi langsung jadi satu pembayaran di SPM penampungan. Itu. Kemudian kalau misalkan di saktinya Bapak itu retensi masih dipisahkan sebagai termin tersendiri, nanti mohon di adendum dulu Pak, adendum dulu di aplikasi agar antara pembayaran termin terakhir dan retensi itu menjadi satu kali termin Pak. Jadi biar nanti sisa di tanggal 21 sampai dengan 31 Desember itu tinggal sisa satu kali pembayaran, bukan dua kali pembayaran gitu. Karena untuk SPM penampungan hanya bisa diajukan satu kali dan SPM pembayaran nanti ketika pencairannya juga hanya bisa diajukan satu kali, Pak. Jadi nanti untuk semua satker juga apabila di tanggal 21 sampai 31 Desember ternyata masih sisa dua kali pembayaran, itu silakan diadendum dulu. Sebelum 21 Desember diadendum menjadi satu kali pembayaran di saktinya atau digabung terminnya gitu. Mungkin seperti itu Pak Jaliadi. Artinya itu Mas, berarti kalau dilakukan perhitungan pembayaran satu kali, tidak perlu penyedia misalnya harus mengurus jaminan pemeliharaan. Karena kan belum BAST kan, begitu. Baik, nanti jaminan pemeliharaan itu disampaikan ketika pekerjaan sudah selesai, Pak. Pekerjaan sudah selesai 100%, kan Satker tinggal mengajukan SPM pembayarannya, pencairannya dari Erpata, rekening penampungan ke rekening penyedia. Nah, itu penyedia harus menyerahkan dulu jaminan pemeliharaan, kemudian disampaikan ke PPK, nanti PPK menyampaikan ke PPSPM, nah nanti dilampirkan salinannya di SPM pembayarannya, seperti itu. Jadi tetap ada jaminan pemeliharaan nanti setelah pekerjaan selesai. Ya. Makasih Mas. Siap, sama-sama Pak Jaliadi. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait Perdirjen nomor 10 tahun 2023. Dapat open mic atau raise hand terlebih dahulu. Apakah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Apabila tidak ada pertanyaan kembali, apabila Pak Haryanto selaku Kepala KPPN Bau-Bau apabila tidak ada pertanyaan kembali kepada Bapak Haryanto, dipersilakan untuk memberikan tambahan terkait sosialisasi Perdirjen nomor 10 tahun 2023. Kepada Bapak Haryanto dipersilahkan. Baik, makasih Mbak Leoni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, pejabat perbendaharaan maupun pengelola keuangan, satuan kerja, kementerian lembaga di lingkup wilayah pembayaran KPPN Bau-Bau, dan yang saya banggakan rekan-rekan KPPN Bau-Bau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua.
kembali. Mungkin saya dalam kesempatan ini mungkin saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian tentunya untuk senantiasa memberikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, yang tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, perlindungan, kesehatan ya dalam menjalankan semua aktivitas kita, semua penugasan kita ya, tak terkecuali tidak dirasa kita sudah kembali memasuki langkah-langkah akhir tahun anggaran ya. Mungkin ya secara tidak kita sadari mungkin kita baru saja mengawali tahun anggaran 2023, ternyata sekarang sudah masuk di periode triwulan 4 tahun anggaran 2023, atau tentunya masuk dalam periode terakhir, triwulan terakhir di tahun anggaran 2023. Tentunya kami sampaikan terima kasih ya dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, para KPA, pejabat perbendaharaan, pengelola keuangan, atas sinergi dan koordinasinya kita selama ini yang sampai dengan periode akhir triwulan 3 kemarin ya tentunya alhamdulillah bisa kita lalui ya tanpa kendala yang berarti ya, atau kalaupun ada beberapa kendala yaitu saya kira hanya karena dari sisi updating atau dari proses kemarin ada pembangunan atau struktur tanda tangan elektronik yang sempat ada beberapa kendala dari sisi IT, namun alhamdulillah secara pelan dan pasti hal itu bisa kita atasi, bisa kita lalui secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 khususnya bisa kita lalui sama-sama dengan sangat baik dan lancar ya, seperti harapan kita bersama. Dan tentunya terima kasih ya tadi sudah diinisiasi oleh teman-teman, oleh Pak Adi, kemudian Mas Rizal, Mbak Leoni, Mas Dani, dan teman-teman semua ya, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua ataupun pembekalan kepada kita semua terkait hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2023. Sebagaimana lazimnya setiap akhir tahun anggaran pasti kurang lebih ada 3 hal yang diatur dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran, yaitu batasan-batasan waktu penyampaian SPM, kemudian batasan-batasan waktu penyampaian data kontrak, kemudian batasan waktu bagaimana nanti pertanggungjawaban atas uang persediaan, kemudian penyampaian laporan keuangan yang secara gamblang tadi sudah disampaikan ke teman-teman semua. Tentunya mungkin dalam kesempatan ini saya pribadi mungkin sifatnya reminder aja ya, tentunya terkait dengan batas-batasan waktu penyampaian SPM sesuai dengan periodisasinya, itu mari kita patuhi secara sama-sama. Yang mungkin yang paling dekat yaitu mungkin hari ini adalah batas waktu pengajuan SPM yang BAST-nya tanggal 13 Oktober Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih ada waktu ya Mbak Leoni ya. Nah, ini silakan saja kepada satuan kerja kalau ada pekerjaan kontraktual yang dari sisi BAST-nya atau berita acara penyelesaian pekerjaan terminnya ya tertanggal 13 Oktober itu adalah merupakan periode batas waktu pertama yang diatur yang harus disampaikan pada hari ini tanggal 24 Oktober. Nanti silakan teman-teman mungkin mereminder kembali kepada satker yang ada di wilayah kita terkait batasan waktu yang pertama tadi. Kemudian tentunya untuk batasan waktu selanjutnya, baik itu untuk penyampaian data kontrak ataupun SPM, tentunya harus sama-sama kita patuhi. Ya, dan kalau dari pengalaman tahun sebelumnya, alhamdulillah di wilayah pembayaran KPPN Bau-Bau ya tidak ada satuan kerja yang mengajukan SPM dengan mekanisme dispensasi SPM.
ya saat itu untuk akhir tahun anggaran 2022 ya ada hanya pada penghujung waktu, yaitu karena adanya eskalasi harga penyesuaian dari harga BBM yang itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Dan sepertinya juga ada ya beberapa tagihan ya, seingat saya itu ada yang mau dimintakan dispensasi tetapi sama Kanwil ditolak. Nah, itu tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa walaupun klausul dispensasi itu selalu dimunculkan, tetapi tentunya pertimbangan-pertimbangan tertentu nanti itu yang akan dipakai atau yang akan diputuskan oleh baik itu Pak Kanwil maupun dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Dan kalau dari pengalaman tahun sebelumnya, tahun 2022 itu dispensasi yang disetujui hanya dispensasi yang sifatnya atau yang berhubungan dengan eskalasi harga BBM yang memang saat itu tidak bisa dihindarkan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah dilakukan, tapi kemudian ada penyesuaian dengan harga BBM, kemudian ada eskalasi harga. Itu kita lihat di tahun anggaran 2022. Kemudian di tahun anggaran 2022 kemarin juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk kita sikapi di tahun anggaran 2023 ini ada satu satker yang miss dalam perhitungan setoran sisa uang persediaannya. Nah, itu itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, tentunya nanti pada saat akan melakukan perhitungan berapa sisa UP yang tidak digunakan ya sampai dengan tanggal 31 Desember nanti silakan koordinasi dengan teman-teman di kami untuk memastikan bahwa dari catatan yang ada di SPAN, di Sakti itu semuanya sama, jadi tidak ada miss perhitungan antara pembukuan yang ada di Satker Bapak Ibu dengan pembukuan yang ada di kami, sehingga bisa kita hindarkan adanya miss yang ada di tahun lalu. Kemudian mungkin ada satu hal lagi yang terkait mobilitas pejabat-pejabat perbendaharaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kadang pada saat-saat krusial ya batas-batasan waktu penyampaian ADK kontra ataupun SPM itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kadang ada yang terlambat itu dikarenakan karena pada saat itu pejabat yang berwenang untuk menandatangani suatu dokumen itu saat itu tidak ada di tempat ya, mungkin sedang dinas luar melakukan perjalanan dinas atau mengambil izin cuti ataupun sebab lainnya. Nah, tentunya dalam hal ini tentunya kami tidak melarang Bapak Ibu sekalian KPA, PPK, pejabat perbendaharaan, pengelola keuangan untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Tentunya kami tidak mempunyai kewenangan untuk melarang. Jangan sampai itu kepala KPPN melarang kita akhir tahun untuk lah, itu tidak Bapak Ibu ya. Hanya tentunya silakan itu dikondisikan, dipastikan bahwa pada saat Bapak Ibu para pejabat perbendaharaan itu tidak bisa secara aktif ya ada di kantor masing-masing, dipastikan tidak ada PR-nya. Nah, tidak ada PR-nya berkaitan dengan penyampaian tagihan-tagihan khususnya dalam masa-masa krusial akhir tahun anggaran. Karena dari pengalaman itu kita belajar dari pengalaman, kadang dalam suatu saat yang krusial pada saat kita hubungi ternyata aduh Pak, kita PPK-nya sedang Pak nggak ada di tempat. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita mitigasi hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir ya tentunya selain kita memperhatikan batasan-batasan waktu ya tentunya secara tidak kita sadari juga bulan Oktober pun mungkin efektifnya tinggal 1 minggu saja. Mungkin bisa dikatakan tinggal 1 minggu ini untuk bulan Oktober untuk Bapak Ibu untuk melakukan pengajuan tagihan atau melakukan realisasi belanjanya, dan tentunya juga tetap memperhatikan dari halaman 3 DIPA Bapak Ibu yang sudah disesuaikan di awal Oktober kemarin. Nah, silakan masing-masing satuan kerja untuk kembali melihat capaian realisasinya, kemudian dibandingkan dengan halaman 3 DIPA berdasarkan revisi DIPA Bapak Ibu yang terakhir. Nah, itu
ya mudah-mudahan kalau harapan kita bersama kita bisa sama-sama menjaga konsistensi antara realisasi dengan perkiraan penarikan halaman 3 DIPA sesuai dengan periode seperti pada periode bulan-bulan sebelumnya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang sifatnya mungkin reminder terkait hal-hal yang perlu kita sikapi atau urgen bagi pelaksanaan akhir tahun anggaran 2023 ini. Dan yang terakhir tadi, yang diskusinya cukup menarik, jadi memang terkait dengan rekening penampungan itu adalah merupakan satu hal yang baru, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, ya seperti biasa, pada setiap tahun anggaran pasti batas penyampaian tagihan SPM, ya khususnya yang kontraktual ataupun yang swakelola juga, itu pasti tidak persis pada tanggal 31 Desember, tapi pasti ada beberapa hari sebelumnya. Dan untuk tahun ini dibatasi tanggal 21 Desember. Sementara mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru diserah terimakan antara tanggal 21 sampai dengan 31 Desember. Mungkin 21 Desember, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya sampai dengan 31 Desember. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan kontraktual atau swakelola tersebut itu bisa diajukan di tanggal antara tanggal 14 sampai tanggal 21 Desember, ya. Yang perbedaannya kalau tahun-tahun sebelumnya itu dilampiri dengan jaminan bank yang mendukung besaran tagihan tersebut. Kalau mulai tahun ini tidak perlu lagi dengan adanya jaminan bank, tapi nanti dari SP2D yang keluar belum bisa ditransfer ke rekening yang berhak menerima pembayaran, ya. Jadi belum bisa langsung ditransfer ke rekening penyedia barang jasa, hanya akan sementara ditampung dulu dalam rekening penampungan yang ditata usahakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Baru nanti sesuai dengan penyampaian berita acara serah terima pertama atas pekerjaan, ya saat itu baru dilakukan penyaluran ke rekening yang berhak menerima atau penyedia barang jasa. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas diskusi, atas sinergi, koordinasi kita yang sudah terjalin sangat bagus sampai dengan saat ini. Ya mudah-mudahan hal tersebut menjadi salah satu sumbangsih kita dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran kita semua. Mungkin itu Mbak Leoni, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, sekaligus mungkin untuk closing ya mungkin ya, atau nanti tutup Mbak Leoni kali ya. Ya mungkin dari saya itu dulu ya Mbak Leoni, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto atas tambahan pada sosialisasi siang sampai sore hari ini. Sebelum ditutup, izin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, kemudian post-test dan kuesioner yang dapat diakses pada link yang sudah dikirimkan pada chat Zoom ini. Mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara sosialisasi pada hari ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.